Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan ke-7 Pak, ingin mohon izin untuk pelaksanaan sosialisasi atau diseminasi tentang budaya positif di SMA Negeri Prambors. Iya. Karena kegiatan sosialisasi ini membutuhkan waktu yang panjang Pak, terutama sangat melibatkan banyak pihak, baik Bapak Ibu guru maupun siswa. Untuk itu kami mohon izin kepada Bapak untuk memberikan ruang dan waktu yang seluas-luasnya agar kami bisa melaksanakan kegiatan ini secara maksimal. Iya Pak. Jadi terima kasih Pak Dar. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan nanti kami akan memfasilitasi dan mengajak seluruh warga untuk mendukung kegiatan ini. Toh nanti muaranya adalah untuk kebaikan dari SMA Negeri 1 Prambors. Oke, monggo dilanjut. Karena kami melihat bahwa disiplin yang muncul di kalangan anak-anak kita ini masih disebabkan oleh faktor eksternal Pak. Ya. Jadi bukan karena faktor internal. Kita mengharapkan nanti dari kegiatan ini, dari diseminasi tentang budaya positif di sekolah ini akan melahirkan kebajikan yang bersifat universal, yang berakar pada apa yang ada di dalam jiwa anak-anak itu sendiri tanpa harus melalui paksaan. Karena kebanyakan di antara anak-anak itu melaksanakan kegiatan atau hal apapun di sekolah ini masih berdasarkan paksaan atau istilahnya berdasarkan dari peraturan-peraturan sekolah yang merujuk pada bagaimana anak itu harus mematuhinya. Namun saya berharap bahwa nantinya anak-anak itu nanti melaksanakan peraturan-peraturan sekolah ini tumbuh dari dalam dirinya masing-masing tanpa ada semacam paksaan dari pihak lain. Itu Pak yang kami harapkan. Jadi memang budaya itu diawali dengan kebiasaan-kebiasaan yang artinya menggugah anak-anak untuk disiplin, untuk tertib. Mudah-mudahan dengan pembiasaan budaya baik ini akan mengakar pada seluruh siswa utamanya dan seluruh warga, sehingga kita untuk melaksanakannya tidak perlu bentak-bentak, sehingga mengurangi apa yang dikenal dengan tindakan kekerasan. Ini yang memang diharapkan di sekolah, dan mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan baik dan nanti akan membuahkan hasil yang menjadi ikon, menjadi budaya dari SMA Negeri 1. Ya, terima kasih Pak. Kami juga berharap kegiatan itu nanti akan berjalan dengan baik. Yang jelas hasil akhirnya adalah bahwa di antara anak-anak itu, di antara kelas-kelas yang ada itu, di bawah bimbingan dan arahan wali kelas, tiap kelas nanti akan ada keyakinan kelas masing-masing, sehingga mereka akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih Pak atas izinnya. Saya mohon undur diri, mudah-mudahan nanti kegiatan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya wali kelasmu. Hari ini akan menyampaikan awal dari proses pembelajaran kita. Jadi pada semester ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita nanti akan membuat kesepakatan kelas. Tapi sebelumnya saya mau tanya, hari ini ada yang tidak masuk? Nanti kalau ada yang tidak masuk, kalau sakit, kalau nanti jenguk ya temannya. Baiklah, kita akan melanjutkan dari apa yang saya sampaikan tadi tentang
pentingnya kesepakatan kelas di dalam proses belajar mengajar. Saya tidak ingin kamu menjadi tertib karena takut terhadap aturan. Jadi saya tidak mau melihat kamu itu tertib karena takut melihat peraturan yang ada di sekolah. Tapi saya ingin kamu itu menjadi tertib karena dari dirimu sendiri. Nah, untuk itu hari ini saya akan mengajak kepada kalian untuk membuat kesepakatan kelas yang berisi tentang kebajikan-kebajikan yang bersifat besar. Silakan nanti saya akan membagikan kertas, kalian mengisi, saya beri waktu, kemudian nanti akan kita simpulkan bersama-sama tentang kesepakatan kelas kita. Bagaimana? Setuju? Setuju. Saya akan membagikan kertas ini. Dua kelas, tolong dibagikan kertasnya. Silakan ditulis apa yang menjadi keinginanmu terhadap kebaikan-kebaikan kelasmu. Ya, satu saja. Karena nanti tiap-tiap pemahaman pasti memiliki hal yang berbeda. Silakan diberi nama, ya, nama, kemudian silakan ditulis. Kira-kira apa yang kamu inginkan agar kelas ini bisa menjadi baik, sehingga akan tercipta budaya positif dan yang akan melahirkan disiplin positif. Yang sebelah sini kelas 12 IPS. Sudah? Sudah semua? Silakan. Yang paling baik menurut kamu. Yang paling baik menurut kamu. Ya, bisa dimulai dari sini. Dari sini maju, kemudian dibacakan, setelah itu ditempel di sebelah sini. Urut ya. Silakan. Maju kemudian kamu bacakan. Silakan bacakan. Nanti setelah itu kita simpulkan bersama. Silakan. Ayo, dari sini. Dari sini. Ya, bacakan. Ya, yang kelas. Mengerjakan tugas dengan baik dan apapun dari alat psikologi. Di sini dari sini. Silakan, silakan terus. Tentang apapun dari biaya.
Sekarang menyelesaikan tugas tepat waktu dari guru. Budaya malu dan tetaplah dari Chandra. Terus, Mas Faren. Lalu menggunakan juga tepat waktu Mas Faren. Mas Faren mematuhi kata ketik sekolah. Dikit tambahin. Terus Tambah song. Berikutnya, lalu datang tepat waktu dari masuk. Bersikap jujur dari Anda. saling menghargai sesama teman tanpa memandang apapun. Depannya rapi dari dulu. Bersikap jujur dari Aisyah. Selalu datang tepat waktu. Selalu siap bersikap. Kami dari Depok. Menjalankan aturan PKS sesuai dengan aturan kelas yang berlaku dari saatnya. Berikutnya, Membuang sampah pada tadi. Masih. Kaplah pada terima kasih. Mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya. Jokowi.
Sudah. Hasil dari gajikan positif yang kalian sudah kita simpulkan dari yang bayangannya pada simpulkan dari dari 30 ya, menentukan menjadi pokok dari nilai kelas 12 IPS yang pertama, datang tepat waktu. Datang setelah tepat waktu. Yang kedua, selalu mengerjakan tugas. Yang ketiga, ini masih saya katakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian rapi. Kemudian yang keempat adalah menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, bersikap jujur. Yang keenam, menghormati berbeda. Yang ketujuh, mentaati tata tertib sekolah. Dan yang kedelapan, menghargai sesama umat. Kemudian apa yang telah kalian sampaikan berupa kebajikan positif, saya berharap mulai besok kesepakatan kita ini didapatkan di kelas.
Bisa paham? Baiklah, kalau sudah paham saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini setelah saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, hari ini saya diperkenankan untuk mendiseminasikan budaya positif yang akan saya sampaikan hari ini. Dan kebetulan alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah juga memberikan dukungan yang besar terhadap kegiatan ini. Selanjutnya tak lupa sholawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengingat beliau, kita nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bapak Ibu Guru serta wali kelas yang kami hormati, budaya positif ini memang merupakan hal yang baru di dalam kegiatan kita, karena sebelumnya budaya positif ini memang secara resmi belum pernah diundangkan atau ditayangkan secara resmi untuk kurikulum sebelumnya. Namun di kurikulum Merdeka ini budaya positif merupakan hal yang sangat penting sekali, terutama di dalam mendukung terciptanya pembelajaran yang berpusat pada nilai. Selanjutnya juga membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Nah, saat ini kita sedang menghadapi dilema bahwa kebanyakan anak itu melaksanakan disiplin karena takut terhadap peraturan yang ada di sekolah. Mereka melaksanakan tata tertib bukan karena kesadaran untuk mentaati peraturan, tetapi lebih pada ketakutan mereka untuk melanggar tata tertib itu sendiri. Oleh sebab itu, maka budaya positif ini menjadi hal yang sangat penting di dalam proses pembelajaran, dalam rangka untuk supaya anak-anak itu di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan tertib itu karena didasarkan pada motivasi dari dirinya sendiri, bukan karena ketakutan mereka terhadap peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ada beberapa hal nanti ya yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu Guru, hanya sekedar pemantik saja. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul kita tanya. Apakah dengan hukuman seorang anak itu dapat menjadi disiplin? Ataukah dengan memberikan hukuman yang bersifat positif anak itu bisa menjadi disiplin? Ataukah dengan memberikan penghargaan seorang anak itu bisa menjadi disiplin?
Ini yang sekarang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai seorang pendidik. Nah, makanya budaya positif itu akan menjadi penting. Ya, budaya positif itu akan menjadi penting karena diharapkan nanti anak itu akan menjadi disiplin karena muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena tekanan dari luar atau karena pengaruh dari luar. Nah, pada kesempatan ini ada 6 hal yang akan saya sampaikan secara gamblang. Ada 6 hal yang berkaitan erat dengan budaya positif. Namun saya tidak bisa menjelaskan secara panjang dan lebar karena topik dalam budaya positif ini sangat luas, sehingga nanti diharapkan mengharapkan Bapak Ibu guru nanti akan memperdalam sendiri di rumah tentang disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, kemudian restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dan restitusi dari segitiga restitusi. Nah, nanti diharapkan saya akan menyampaikan secara sekilas, namun untuk lebih dalamnya saya mengharapkan Bapak dan Ibu nanti mendalami sendiri tentang topik-topik ini. Ini adalah gambaran singkat dari budaya positif yang akan kita pelajari. Eksplorasi konsep dari pembelajaran yang pertama yaitu tentang apa yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perlu kita ketahui yang pertama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Jadi belajar itu sebenarnya adalah merupakan asal kata dari bahasa Latin yang artinya disiplin itu tadi. Jadi kata disiplin yang berarti belajar. Dan ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates maupun Plato, yaitu bahwa mereka mengatakan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam kenyataannya, dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah mengalami pergeseran atau perubahan, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dalam arti kata yang sesungguhnya, disiplin dalam budaya kita itu pasti mengandung paksaan. Ada kata memaksa, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan hukuman yang membuat orang menjadi takut sehingga akhirnya jera dan tidak melaksanakan kegiatan itu lagi. Itu yang ada di dalam budaya kita. Namun berbeda dari bahasa aslinya yang berarti disiplina yang artinya belajar. Nah, maka dari itu kita harus menggali apakah disiplin itu seperti itu. Nah, untuk itu saya mengutip dari apa yang dinyatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, di mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kebajikan universal itu tidak terkait oleh syarat. Setiap apa yang membuat orang menjadi baik,
setiap apa yang membuat orang menjadi lebih tertib, setiap apa yang membuat orang menjadi teratur tanpa melihat latar belakang, apakah itu bahasa, suku, agama maupun latar belakang dia itu apa, maka itu adalah termasuk dari kebajikan yang bersifat universal. Jadi untuk mendapatkan kebaikan kita tidak harus melihat orang itu dari agamanya. Untuk menjadi baik kita tidak harus melihat orang itu melihat dari bahasanya seperti apa. Oh, ini orang Jakarta ini nggak bisa bahasa Jawa, pasti nggak baik, tidak bisa. Tidak harus seperti itu. Kemudian Diane Gosen itu menyempurnakan kembali tentang nilai-nilai kebajikan, yaitu yang merupakan nilai-nilai yang diyakini seseorang, di mana di dalam motivasi intrinsiknya itu akan membangun secara tersendiri, sehingga mampu menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi Diane Gosen itu menyempurnakan pendapat dari William Glasser bahwa motivasi yang baik itu bukan motivasi yang eksternal, tetapi motivasi yang baik itu adalah motivasi yang bersifat internal. Nah, berkaitan dengan apa yang sedang kita jalani saat ini tentang kurikulum merdeka, maka nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Itu yang ingin dicapai secara ideal oleh seluruh pelajar Indonesia. Dan mudah-mudahan proposal ini bisa tercapai, walaupun sepertinya tantangan yang kita hadapi ini sangat berat. Ini berkaitan dengan latar belakang bangsa kita yang sangat majemuk, yang sangat berbeda situasi dan kondisi dari Sabang sampai Merauke. Ketika teman kita ingin memajukan teknologi IT untuk pembelajaran yang ada di Jakarta misalnya, itu ketika diterapkan di teman kita yang ada di Papua itu nggak nyambung, karena di sana itu akses internet itu sangat sulit sekali. Maka dari itu di dalam kurikulum merdeka ini budaya positif ini sangat penting sekali, sehingga kita bisa melampaui apa yang disebut di ajaran Belanda sebagai kodrat zaman. Kodrat zaman yang sedang kita hadapi ini bisa kita lampaui, sehingga kemajuan-kemajuan yang ada di dunia luar itu bisa kita selalu pantau. Kita tidak ketinggalan, walaupun situasi kita itu sangat sulit dengan berbagai macam perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ras, geografis. Maka kita dengan budaya positif ini diharapkan semua itu akan terlewati, sehingga pembelajaran kita ini akan tetap berjalan secara baik dari Sabang sampai Merauke. Itu harapan dari kurikulum itu. Kemudian yang berikutnya akan saya kenalkan tentang secara sekilas teori motivasi, hubungan hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini mungkin Bapak Ibu dulu mengulang kembali kita ketika masih duduk di bangku kuliah tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Tadi sudah saya singgung bahwa motivasi yang eksternal itu, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang berikutnya, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan yang ketiga, motivasi internal yang kita harapkan ini yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi yang eksternal itu motivasinya hanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyaman, supaya tidak ketilang, kita menjadi lari dan lain sebagainya. Maka kita membutuhkan SIM. Jadi ketakutannya itu bukan karena memang kesadaran bahwa SIM itu perlu, bukan, tapi karena rasa ketakutan kita akan terkena tilang. Beda kalau kita mendapatkan SIM dalam rangka untuk mentaati peraturan. Yang kedua yang untuk termasuk eksternal adalah imbalan atau hadiah. Ini juga kurang bagus karena bukan dari dalam, tapi masih dari luar. Saya melakukan kebajikan ini dalam rangka untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Nah, yang paling baik itu yang ketiga tadi, yaitu motivasi yang bertujuan untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal. Ini yang dihadapkan dari pendidikan kita. Jadi menumbuh kembangkan disiplin di kalangan siswa kita itu yang tumbuh dari diri pribadi, bukan karena ingin dihargai atau karena takut dengan peraturan. Ini yang sangat sulit sekali, karena di antara kita ini masih sering melakukan hukuman-hukuman. Bapak Ibu pasti kalau di kelas masih sering menghukum siswanya, walaupun itu kecil, misalnya suruh berdiri di depan kelas atau mengangkat kaki sebelah kanan atau sebelah kiri, atau mungkin disuruh menyanyi, itu masih sering kita lakukan. Berarti itu masih mengacu pada motivasi yang eksternal. Jadi yang anak itu takut karena ada hukuman dan ingin mendapatkan penghargaan. Kamu pintar nak, kamu telah melakukan kegiatan ini, maka terimalah hadiah dari ibu guru. Nah, itu juga kurang bagus, karena termasuk dari motivasi yang bersifat eksternal. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, tidak bisa Bapak Ibu lihat di tampilan layar, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu itu memang harus terjadi. Berikutnya, membuat anak sakit baik secara fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu terdapat paksaan. Kalau dalam konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Kemudian dalam hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman
merupakan konsep diri yang buruk. Konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dalam hukuman. Dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau dalam konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan dan untuk memelihara untuk sementara. Nah, kemudian saya akan memberikan perbandingan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dapat dikatakan perbandingannya di sini bahwa kalau hukuman itu merupakan akan membawa dampak jangka panjang yang bersifat negatif. Sedangkan konsekuensi itu merupakan jalan tengah yang bersifat netral, sifatnya sementara dan netral. Sedangkan restitusi dalam jangka kedepannya akan memberikan dampak yang baik bagi anak, terutama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian dari restitusi itu sendiri. Jadi kita sudah memahami bahwa hukuman itu berdampak negatif dalam jangka panjang, baik secara fisik maupun psikis terhadap anak didik. Sedangkan jalan tengahnya yaitu adalah konsekuensi, dan penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan restitusi. Restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen. Ini feedback ke zaman dulu kita kuliah dulu, bagus sekali. Jadi restitusi itu merupakan penyelesaian terhadap berbagai macam permasalahan yang diakibatkan karena kedisiplinan murid. Sehingga dengan restitusi itu nanti diharapkan akan tercipta budaya positif di sekolah. Jadi kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu adalah positif. Jadi dengan nanti diharapkan akan mampu menerapkan apa itu yang dimaksud dengan restitusi. Kemudian yang penting bagi kita ini yang harus dijalankan oleh setiap wali kelas ketika akan melakukan proses pembelajaran. Jadi setiap wali kelas pada tiap awal pembelajaran itu harus membuat keyakinan kelas, atau kita sebut sebagai kesepakatan kelas. Jadi setiap wali kelas itu harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat bersama, kemudian kita tempel di depan kelas. Itu yang sampai saat ini masih belum banyak dilakukan oleh bapak dan ibu guru kita. Kenapa? Karena yaitu tadi kita masih menggunakan hukuman sebagai ujung tombak mendisiplinkan siswa. Kalau kita menggunakan restitusi, maka kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu harus dibuat dan ditempel di depan
kelas sebelum kita memulai pelajaran awal tahun baru pelajaran, sehingga akan tercipta budaya positif di sekolah. Nah, kita mengapa begitu? Karena setiap kelas itu tidak sama keyakinannya. Tiap kelas memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga tiap kelas, apakah itu kelas A, kelas B, itu memiliki keyakinan kelas yang berbeda-beda. Tidak sama, kelas A dengan kelas B itu tidak sama. Maka dibuatlah keyakinan kelas masing-masing. Nah, dulu kita masih tergantung dari peraturan kelas atau peraturan sekolah untuk menciptakan budaya disiplin sekolah. Sekarang itu harus kita tinggalkan, karena itu termasuk motivasi eksternal. Maka kita mengembangkan namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Maka dari situ anak itu akan menjadi bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sepakati bersama, sehingga tercipta lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan yang positif itu akan menciptakan budaya yang positif di sekolah. Ini yang kita harapkan. Mungkin kita dulu waktu di kampus masih belum diberikan ya tentang keyakinan kelas ini. Nah, ini untuk kita nanti ketika kita melaksanakan tahun ajaran baru di sekolah, kita harus membuat keyakinan kelas ini. Itu kita tempel di depan kelas sebagai kesepakatan bersama. Misalnya keyakinan kelas ini berangkat pukul 6.30 misalnya, dari sekian yang kita sepakati. Kemudian selalu mengerjakan PR, selalu menjaga kebersihan. Itu contoh-contoh dari bentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, sanksinya itu pasti moral. Teman-teman yang mungkin membolos dan sebagainya akan secara intrinsik akan terkena sanksi moral, sehingga akan memperbaiki diri mereka sendiri. Mereka akan malu terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kita lanjut Bapak Ibu Guru tentang tadi keyakinan kelas sudah, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas berkaitan dengan siswa kita di sekolah. Nah, ini adalah 5 dasar dari kebutuhan manusia. Manusia dalam hal ini, kalau kita dalam dunia pendidikan adalah murid kita. Yang pertama, kita memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Itu sudah pasti. Jadi ketika kita menjadi guru terhadap siswa kita harus menganggap mereka itu seperti anak kita sendiri. Jangan sampai ada pilih kasih. Mereka adalah anak kita sendiri. Kita punya tanggung jawab untuk menjadikan mereka orang-orang yang sukses, yang merasa memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Tidak boleh ada perbedaan. Yang dari Papua ketika ngumpul di kelas dengan temannya dari Jawa ya harus bisa diterima. Yang kedua adalah kesenangan. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar, jangan lupa bahwa permainan itu masih sangat penting sekali di dalam proses pembelajaran. Harus diselipkan permainan-permainan yang menarik sehingga pembelajaran itu tidak membosankan. Termasuk metode-metode pembelajaran. Bapak Ibu nanti kalau sudah menguasai banyak model pembelajaran dan metode pembelajaran, maka saya menjamin tidak akan membosankan pembelajaran dengan berbagai macam metode yang apalagi yang baru-baru. Nah, ini pasti semua tidak akan membosankan, menyenangkan lah. Kok sesuk kalau terang kan bosan. Pasti dengan kesenangan ini mereka itu tidak akan bosan.
coba diinovasi kembali pembelajaran kita sehingga membuat murid kita itu tidak bosan. Bosan itu akhirnya membuat murid kita mengantuk, akhirnya tidur, kita marah lagi nanti ya. Jangan sampai seperti itu. Berikutnya adalah penguasaan. Jadi diharapkan murid-murid kita itu mampu menguasai materi yang kita sampaikan. Jangan sampai mereka keluar dari sekolah kita itu tidak menguasai apapun. Harus menguasai semua ilmu yang kita sampaikan dengan kemauan mereka sendiri, bukan karena paksaan, tapi karena keinginan mereka untuk menguasai materi yang kita sampaikan. Yang keempat, kebebasan atau kemerdekaan. Ini yang penting. Merdeka ini adalah sebuah tanggung jawab. Merdeka bukan berarti tidak bertanggung jawab, bukan berarti tanpa batas. Merdeka itu adalah sebuah tanggung jawab yang berat. Maka kita harus memberikan keleluasaan kepada murid kita untuk menggali potensi mereka itu semaksimal mungkin. Jangan sampai dibatasi. Kita ini hanya bertugas menuntun mereka, menuntun dong. Menuntun, mengantarkan mereka untuk sukses di dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah untuk bertahan hidup. Jadi jelas bahwa manusia hidup ini dalam rangka untuk mampu mempertahankan dirinya. Itu sudah pasti. Termasuk ilmu, mencari ilmu itu dalam rangka untuk bisa bertahan hidup. Artinya apa? Bahwa apa yang kita berikan di sekolah itu nanti kita harapkan untuk mampu sebagai bekal anak didik kita untuk perjalanan hidup. Jangan sampai apa yang kita berikan kepada murid ini adalah hal yang negatif, hal-hal yang akhirnya membuat mereka menjadi tidak baik. Kalau bisa mengantarkan mereka sukses dan bahkan lebih baik daripada kita, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang penting. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Ini harus tahu. Posisi kontrol guru ada 5 di sini. Yang pertama, posisi kontrol guru yang pertama adalah bahwa guru itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman dan pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi ini, saat ini kita itu yang mana yang paling sering kita lakukan di sekolah? Saya yakin yang paling sering kita lakukan adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, dan sebagai pemantau. Itu yang sering kita lakukan setiap hari. Kita tidak mungkin tidak menghukum murid. Kalau murid bersalah, pasti kita hukum. Apapun kesalahannya, kita kadang tidak mengerti latar belakangnya, mengapa anak itu terlambat, mengapa anak itu tidak mengerjakan PR, mengapa anak itu kok cenderung membantah kepada apa yang dilakukan oleh guru. Tidak menanyakan, langsung hukum. Guys, kamu berani terhadap saya skor sesuai dengan peraturan sekolah, kamu saya skor karena berani terhadap guru. Itu sebagai penghukum. Dan itu karena disebabkan karena anak itu nantinya akhirnya patuh dalam rangka untuk menghindari hukuman, bukan karena sadar pada diri sendiri, bukan, tapi karena untuk menghindari hukuman. Sebagai pemantau juga seperti itu.
Sering kita memantau murid kan, bahkan bapak ibu guru yang dari BK itu sekarang kebanyakan sebagai pemantau, sehingga nanti akan ada semacam mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Walaupun agak diberikan bimbingan untuk sukses masuk perguruan tinggi nanti nggak bisa. Anak-anak nanti harus berkumpul sekian jam sekian di masjid untuk mendapatkan bimbingan khusus. Harus ikut. Kalau tidak ikut nanti tidak mendapatkan hadiah. Yang ikut nanti akan mendapatkan hadiah. Akhirnya semua ikut kegiatan karena tadi ingin mendapat hadiah. Yang tidak ikut nanti membersihkan lapangan sepak bola. Nah, ini udah. Yang ikut nanti akan mendapatkan hadiah berupa stiker perguruan tinggi yang akan diuji. Itu akan menyebabkan anak ketergantungan. Semuanya itu juga karena motivasi dari luar. Teman pemantau itu juga motivasi dari luar. Sebaiknya yang paling bagus idealnya kita ini gurunya adalah sebagai manajer. Orang yang mengendalikan, memanage. Ada 4 hal yang 4 yang dilakukan oleh seorang manajer, yaitu membuat planning, organizing, activating, dan control terhadap apa yang dilaksanakan dalam proses manajemen. Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang akan berdampak pada motivasi intrinsik adalah itu tadi, kita sebagai manajer. Jangan sampai kita menjadi pemantau teman, sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah sehingga anak merasa trauma terhadap apa yang dia lakukan karena kesalahannya itu. Nah, yang terakhir dari apa yang saya sampaikan terhadap budaya positif ini adalah tentang segitiga restitusi. Jadi nanti untuk menciptakan budaya positif atau disiplin positif pada siswa, maka kita harus menggunakan segitiga restitusi. Misalnya di sini disebutkan tahap pertama kita adalah menstabilkan identitas. Kalau ada yang bersalah, melanggar peraturan, melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan, yang tidak terkontrol, maka kita harus menstabilkan identitas dengan mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, bahwa banyak orang lain yang melakukan ini, tapi mereka bisa kembali menjadi baik. Bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan, namun kamu jangan lakukan kesalahan yang kedua. Jangan mengulangi hal yang pernah salah melakukan. Ini adalah tindakan untuk menstabilkan identitas, membuat anak yang down menjadi bangun kembali. Anak biasanya setelah melanggar dipanggil orang tuanya dan sebagainya, biasanya langsung down. Itu akan berpengaruh terhadap psikologis anak. Kemudian tindakan yang kedua adalah
memvalidasi kebutuhan. Jadi anak itu setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi kebutuhannya. Jadi misalnya dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu? Apakah tidak ada cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu butuhkan selain melakukan itu misalnya? Kan ada cara-cara yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu guru tidak langsung menyalahkan murid atau siswa. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan pada murid kita. Kalau di kelas kita bisa membuat tadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi inti dari budaya positif di sekolah itu adalah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Selama ini kita belum pernah dan mungkin tidak pernah diajarkan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini keyakinan kelas itu harus kita buat untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Memang untuk mengawali memang agak berat untuk melaksanakan ini, namun saya yakin Bapak Ibu guru nanti akan mampu melaksanakan ini dan pasti akan mencapai tujuan yang tinggi. Demikian Bapak Ibu guru, apa yang saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan hari ini, Bapak dan Ibu guru akan segera mempraktekkan di kelas masing-masing sehingga akan tercipta budaya positif di sekolah kita SMA Negeri 1 Prambors yang kita jalani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.